Kalau kita menelusuri kisah kemagnetan bumi, salah satu pintu masuknya berada pada tahun 1600. Pada masa itu, William Gilbert, seorang tabib yang kelak dikenal dekat dengan Istana Ratu Elizabeth I, menerbitkan sebuah karya besar tentang magnetisme. Buku itu bukan lahir dari renungan singkat, melainkan dari percobaan panjang yang ia lakukan selama bertahun-tahun. Gilbert mengamati jarum kompas, menguji berbagai benda bermagnet, dan mencoba memahami mengapa alat kecil itu seakan selalu tahu kemana harus menunjuk. Di tengah suasana ilmu pengetahuan yang masih bercampur dengan kepercayaan lama, pertanyaan-pertanyaan seperti itu justru membawanya pada gagasan yang sangat baru. Saat ia menggerakkan kompas di atas permukaan magnet bulat buatannya, ia melihat sesuatu yang menarik. Arah jarum kompas pada magnet kecil itu ternyata menyerupai arah kompas yang dicatat para pelaut ketika mereka membaca medan di permukaan bumi. Dari sinilah Gilbert mengambil langkah pemikiran yang berani. Magnet bulat itu ia bayangkan sebagai terela, atau bumi kecil. Jika bumi kecil tersebut dapat mengatur arah kompas di sekelilingnya, maka bumi yang kita pijak pun mungkin bekerja dengan cara serupa. Dengan kata lain, bumi bukan hanya tempat bagi manusia dan lautan, tetapi juga sebuah magnet raksasa. Bahkan, pengaruhnya tidak berhenti di permukaan tanah. Medan itu membentang ke ruang di sekitarnya, seolah bumi memiliki selubung tak terlihat yang mengatur gerak jarum kompas. Gagasan ini kemudian sampai kepada Johannes Kepler. Pada awal abad ke-17, Kepler mencoba membayangkan hubungan antara bumi dan matahari dengan cara yang masih sederhana tetapi penuh keberanian. Menurut bayangannya, kedua benda langit itu sama-sama bergerak, sama-sama memiliki pengaruh magnetik, dan mungkin saling berinteraksi di ruang antar planet. Kini kita tahu bahwa penjelasan itu belum tepat, tetapi di balik kekeliruannya ada intuisi penting bahwa matahari dan kemagnetan bumi mungkin tidak sepenuhnya terpisah. Sementara pemahaman tentang bumi sebagai magnet mulai terbentuk, langit utara menyimpan kisah lain yang tidak kalah memikat. Pada tahun 1580, Michael Maestlin mencatat cahaya yang tampak bergetar di langit utara. Cahaya itulah yang sekarang kita kenal sebagai aurora. Sebenarnya, manusia sudah memperhatikan aurora sejak masa Yunani kuno. Namun dalam perjalanan sejarah, cahaya aneh di langit itu seringkali lebih dekat dengan cerita pertanda dan tahayul daripada penjelasan ilmiah. Barulah ketika para pengamat Eropa mulai mencatatnya dengan lebih tekun, aurora kembali masuk ke wilayah ilmu pengetahuan. Pada tahun 1621, Pierre Gassendi melaporkan penampakan aurora besar di Prancis dan memperkenalkan nama aurora borealis. Setelah itu, minat terhadap aurora sempat meredup karena aktivitas geomagnet berlangsung sangat rendah dalam waktu lama. Akan tetapi, pada tahun 1716, perhatian itu menyala kembali ketika Edmond Halley melaporkan aurora besar yang terlihat di London. Halley tidak sekadar melihat aurora sebagai cahaya indah di langit malam. Ia menangkap adanya keteraturan di balik pancaran itu, seakan-akan aurora mengikuti pola medan magnet bumi. Dari titik inilah cerita tentang aurora dan kemagnetan bumi mulai berjalan beriringan. Pada tahun 1733, Demairan menerbitkan risalah pertama yang sepenuhnya membahas aurora. Tidak lama setelah itu, perhatian para ilmuwan juga tertuju pada gerak kompas yang ternyata tidak selalu tenang. George Graham pada tahun 1724 mencatat perubahan jangka pendek medan geomagnetik melalui gerak kompas yang terus berubah. Kemudian pada tahun 1740, Andreas Celsius menguatkan temuan tersebut. Beberapa tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1747, Olaf Yorter melihat hubungan yang lebih jauh. Ia menyimpulkan bahwa perubahan geomagnet berkaitan dengan kemunculan aurora. Dengan perlahan, aurora pun bergeser dari dunia misteri menuju dunia fisika. Ia mulai dipahami sebagai peristiwa yang melibatkan listrik, partikel bermuatan, dan atmosfer atas bumi. Pada tahun 1890-an, ketika pengetahuan tentang pelepasan listrik semakin maju, aurora mulai dijelaskan sebagai akibat dari partikel bermuatan yang menghantam atmosfer bagian atas. Lalu pada tahun 1896, Christian Birkeland memperkuat gambaran itu melalui eksperimen terela. Ia memperlihatkan bahwa partikel-partikel semacam itu cenderung menuju wilayah kutub medan magnet. Penjelasan ini membuat kemunculan aurora di lintang tinggi menjadi jauh lebih masuk akal. Sejak tahun 1907, Christopher Sturmer melanjutkan kisah ini dengan mempelajari gerak partikel bermuatan dalam medan dipol bumi, dan dari sana terbuka jalan menuju kajian sinar kosmik serta fisika antariksa. Meski begitu, hubungan antara matahari dan bumi belum langsung diterima begitu saja. Pada akhir abad ke-19, gagasan ini masih terasa terlalu besar dan terlalu berani. Bahkan Lord Kelvin, salah satu tokoh ilmiah paling berpengaruh pada masanya, masih meragukannya.
Dalam pidatonya pada tahun 1892 di Royal Society, Kelvin menolak anggapan bahwa badai magnetik dan bintik matahari benar-benar saling berkaitan. Bagi Kelvin, kemunculan keduanya pada waktu yang berdekatan belum cukup untuk membuktikan adanya hubungan sebab akibat. Ia menganggap kesamaan itu lebih mungkin hanya sebuah kebetulan. Namun alam seakan memberi jawaban yang sulit diabaikan. Pada 1 September 1859, Richard Charrington sedang mengamati matahari ketika ia melihat kilatan terang yang belum pernah dilaporkan sebelumnya. Kilatan itu begitu kuat hingga tampak dalam cahaya putih. Tidak lama kemudian, para pengamat mengetahui bahwa pada saat peristiwa itu terjadi, medan magnet bumi juga mengalami gangguan singkat. Sekitar 18 jam sesudahnya, gangguan yang jauh lebih besar datang. Langit malam di berbagai belahan dunia menyala oleh aurora, bukan hanya di Eropa dan Amerika Utara, tetapi juga di Amerika Selatan, Hawaii, Hindia Barat, dan wilayah lain yang biasanya jarang melihat cahaya seperti itu. Cerita serupa terulang pada Februari 1872. Kali ini aurora tampak sampai ke Bombay, Mesir, Santo Domingo, Guatemala, Reunion, dan Mauritius. Di Eropa, puncaknya terjadi pada malam hari, sehingga cahaya aurora membentang dari Sisilia sampai Skandinavia dan dari Irlandia sampai Ukraina. Bahkan jaringan telegraf terganggu luas, hampir seperti mesin komunikasi modern yang tiba-tiba kehilangan kendali. Beberapa tahun kemudian, pada November 1882, badai besar lain muncul bersamaan dengan melintasnya kelompok bintik matahari terbesar dalam siklusnya di piringan matahari. Dari rangkaian peristiwa itu, gagasan lama mulai terdengar lebih masuk akal. Pada tahun 1890-an, George Fitzgerald dan Sir Oliver Lodge mengusulkan bahwa badai magnetik mungkin dipicu oleh arus besar partikel bermuatan yang terlempar dari daerah bintik matahari. Bayangkan sebuah aliran partikel dari matahari melaju menuju bumi. Ketika aliran itu tiba di sekitar bumi, medan geomagnetik mula-mula meningkat secara tiba-tiba di banyak tempat. Sesudah itu, medan tetap lebih kuat selama beberapa jam, tetapi keadaan tersebut tidak bertahan lama. Fase berikutnya justru menunjukkan penurunan besar kekuatan medan magnet di permukaan bumi. Setelah mencapai titik terendahnya, medan itu perlahan pulih kembali, mula-mula dalam hitungan jam, lalu berlanjut selama beberapa hari sampai sisa badai akhirnya mereda. Dengan membandingkan waktu antara kilatan matahari dan awal gangguan magnetik di bumi, para ilmuwan mulai memperkirakan seberapa cepat aliran partikel itu menempuh ruang antar planet. Pada awal abad ke-20, pemikiran ini berkembang menjadi gagasan bahwa fase utama badai magnetik disebabkan oleh arus listrik yang terbentuk di sekitar bumi dan diberi tenaga oleh partikel bermuatan dari matahari. Disinilah nama Sidney Chapman mulai memasuki cerita, dan nantinya ia menjadi salah satu tokoh penting dalam memahami badai magnetik. Pada mulanya, aliran partikel dari matahari dibayangkan sebagai arus dengan satu jenis muatan saja, mirip dengan pelepasan listrik biasa. Akan tetapi, gagasan ini segera menimbulkan masalah. Schuster menunjukkan bahwa jika hanya satu jenis muatan yang bergerak, gaya tolak-menolak di antara muatan tersebut akan membuat aliran itu tercerai-berai sebelum sempat mencapai bumi. Karena itu, pada tahun 1919, Frederick Lindemann mengajukan penjelasan yang lebih kuat. Menurutnya, aliran dari matahari harus terdiri atas muatan positif dan negatif dalam jumlah seimbang, sehingga secara keseluruhan tampak netral. Gagasan ini kelak menjadi salah satu fondasi penting dalam fisika plasma antariksa. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1930 hingga 1933, Chapman dan Ferraro mengembangkan gambaran yang lebih lengkap. Mereka membayangkan bahwa aliran netral dari matahari tidak langsung menghantam atmosfer atas bumi. Sebaliknya, aliran itu akan berhadapan lebih dulu dengan medan magnet bumi, lalu membentuk batas tipis berupa lapisan arus yang kemudian dikenal sebagai lapisan Chapman-Ferraro. Jika kita lihat gambar, pertemuan itu dapat dibayangkan seperti arus besar dari matahari yang datang dari satu sisi, lalu menyapu dan menekan garis-garis medan magnet bumi. Pada sisi yang menghadap matahari, medan bumi tampak seperti tertahan oleh sebuah dinding tak terlihat. Di sekitar batas itu terdapat daerah kasp, yaitu wilayah tempat susunan garis medan menjadi istimewa dan memungkinkan sebagian partikel lebih mudah mendekat. Ketika aliran matahari terus bergerak melewati bumi, lapisan batas tersebut membelok ke sisi malam dan tetap membungkus medan magnet bumi di dalamnya. Dari sisi malam inilah Chapman dan Ferraro membayangkan sebagian partikel dapat masuk, bergerak menuju bumi karena pengaruh medan listrik polarisasi, lalu perlahan membentuk arus cincin. Arus cincin itulah yang kemudian menurunkan kuat medan magnet yang diukur di permukaan bumi, sehingga menjadi salah satu tanda utama terjadinya badai magnetik. Dengan cara ini, gambar tersebut bukan hanya sketsa teknis,
melainkan seperti peta awal yang memperlihatkan bagaimana bumi mulai dipahami sebagai benda yang terlindung sekaligus terus-menerus diganggu oleh aliran dari matahari. Untuk waktu yang lama, lingkungan di sekitar bumi seolah-olah hanya dapat dipahami dari jauh. Para ilmuwan mengukurnya dari permukaan bumi, membaca perubahan medan geomagnet, lalu menyusun gambaran teoretis tentang apa yang mungkin terjadi di atas atmosfer. Situasi itu berubah besar ketika memasuki tahun geofisika internasional pada 1957. Pada masa inilah ruang angkasa mulai menjadi laboratorium baru. Instrumen ilmiah tidak lagi hanya menunggu sinyal dari langit, tetapi mulai dibawa langsung menembus atmosfer untuk mengukur partikel, plasma, dan medan magnet di tempat asalnya. Perubahan cara mengamati ini membuka jalan bagi lahirnya fisika antariksa modern. Namun sebelum wahana antariksa memberikan bukti langsung, dasar teorinya sudah disiapkan lebih dulu. Pada 1950, Hannes Alfvén melalui bukunya yang berjudul Elektrodinamika Kosmik, memperkenalkan cara pandang yang sangat penting. Plasma tidak cukup dipahami sebagai kumpulan partikel bermuatan yang bergerak sendiri-sendiri, tetapi sebagai fluida konduktif yang dapat membawa dan dipengaruhi oleh medan magnet. Cara pandang inilah yang dikenal sebagai magnetohidrodinamika. Tidak lama kemudian, David Martin mencoba menaksir seberapa jauh pengaruh medan magnet bumi dapat bertahan ketika berhadapan dengan tekanan aliran dari matahari. Dalam gambaran Chapman-Ferraro, batas rongga geomagnet muncul pada lokasi di mana tekanan medan magnet bumi seimbang dengan tekanan dinamis dari luar. Akan tetapi, ruang di sekitar bumi ternyata jauh lebih hidup daripada sekadar rongga kosong yang dibayangkan dalam model awal. Petunjuk penting datang dari gelombang radio berfrekuensi sangat rendah yang dipancarkan oleh petir. Pada 1953, Robert Owen Story menunjukkan bahwa sinyal yang disebut Whistler dapat merambat dari satu belahan bumi ke belahan lainnya dengan mengikuti garis medan geomagnet. Jika gelombang itu dapat berjalan sepanjang garis medan, maka harus ada medium yang memandunya. Medium itu adalah plasma, yang berasal dari ionosfer dan mengisi tabung-tabung medan magnet hingga beberapa jari-jari bumi. Dengan temuan ini, wilayah dekat bumi tidak lagi dipandang sebagai ruang pasif, tetapi sebagai lingkungan plasma yang berisi partikel bermuatan, gelombang, dan medan yang saling memengaruhi. Beberapa tahun kemudian, James Dungay menambahkan unsur dinamis lain dengan mengusulkan bahwa di batas Chapman-Ferraro dapat terjadi ketidakstabilan Kelvin-Helmholtz tanpa tumbukan, yaitu pertumbuhan riak pada perbatasan dua aliran plasma yang bergerak berbeda. Riak semacam ini dapat berkaitan dengan mikropulsa, gelombang kecil pada medan geomagnet yang sering muncul saat aktivitas geomagnet meningkat. Ketika wahana antariksa Amerika Serikat dan Uni Soviet pada akhir 1950-an menemukan sabuk partikel berenergi tinggi yang terperangkap di sekitar bumi, gambaran itu menjadi semakin jelas. Lingkungan magnetik bumi memiliki struktur internal yang nyata. Thomas Gold kemudian memberi nama yang lebih tepat untuk sistem tersebut, yaitu magnetosfer. Nama ini menandai perubahan besar dalam cara melihat bumi. Planet ini tidak hanya memiliki medan magnet, tetapi juga memiliki wilayah plasma magnetik yang aktif dan membentuk batasnya sendiri di ruang angkasa. Sementara para ilmuwan mulai memahami bahwa bumi diselimuti oleh sistem plasma termagnetisasi, pertanyaan lain muncul dari arah matahari. Apakah matahari hanya sesekali melemparkan materi ke ruang antariksa? Ataukah ia terus-menerus mengalirkan partikel ke seluruh tata surya? Petunjuk lama sebenarnya sudah terlihat pada komet. Sejak masa Newton, ekor komet diketahui selalu menjauhi matahari. Pada awalnya gejala ini ditafsirkan sebagai akibat gerak komet melalui medium halus yang disebut ether. Setelah teori elektromagnetik Maxwell berkembang, penjelasan bergeser ke tekanan radiasi matahari. Cahaya dianggap memberikan dorongan pada butiran halus di ekor komet sehingga ekor itu terarah menjauhi matahari. Namun penjelasan ini tidak sepenuhnya memuaskan. Pada awal abad ke-20, Fitzgerald menunjukkan bahwa ekor komet cukup tembus pandang sehingga cahaya bintang masih dapat terlihat melaluinya. Jika demikian, ekor itu tidak mungkin menyerap radiasi matahari dalam jumlah besar, sehingga tekanan cahaya saja sulit menjelaskan dorongan yang diamati. Kesimpulan serupa kemudian diperkuat oleh Wurm. Ludwig Biermann akhirnya memberikan arah penjelasan yang lebih kuat. Melalui kajian pada awal 1950-an, ia menyatakan bahwa ekor komet lebih masuk akal dijelaskan oleh aliran partikel dari matahari. Aliran ini membawa momentum, menabrak material komet, lalu menyeretnya menjauhi matahari. Dari pengamatan komet inilah gagasan tentang aliran matahari yang terus-menerus mulai menemukan pijakan fisiknya. Gagasan Biermann memiliki akibat yang penting. Jika ekor komet memang dibentuk oleh partikel dari matahari, maka matahari tidak hanya mengirimkan materi secara sesekali saat terjadi badai. Ia harus memiliki aliran plasma yang berlangsung terus-menerus ke ruang antar planet.
Pada pertengahan 1950-an, Thomas Gold memperjelas konsekuensi ini. Menurutnya, awal badai magnetik yang tampak tiba-tiba, tidak harus berarti bahwa aliran matahari tiba-tiba muncul lalu menghilang. Perubahan mendadak itu dapat terjadi karena aliran plasma yang sudah ada membentuk gelombang kejut. Dalam fisika plasma, hal ini masuk akal. Walaupun ruang antar planet sangat renggang dan partikel-partikelnya jarang bertumbukan langsung, plasma tetap dapat bertindak secara kolektif melalui medan listrik dan medan magnet. Karena itu, plasma mampu berperilaku seperti fluida, membawa gangguan, dan membentuk struktur tajam seperti gelombang kejut. Eugene Parker kemudian memberikan dasar teoritis yang menyatukan gagasan-gagasan tersebut. Pada akhir 1950-an, ia menunjukkan bahwa korona matahari yang sangat panas tidak dapat berada dalam keadaan diam sepenuhnya. Tekanan termalnya mendorong plasma keluar dari gravitasi matahari dan membentuk aliran supersonik yang meluas ke ruang antar planet. Parker menamai aliran ini angin matahari. Setelah itu, konsep yang semula lahir dari teori mulai memperoleh bukti pengamatan. Sejumlah wahana pada awal 1960-an memberi petunjuk awal tentang keberadaan angin matahari, sebelum Mariner 2 memberikan bukti yang lebih meyakinkan bahwa aliran tersebut benar-benar berlangsung terus-menerus. Begitu angin matahari dipahami sebagai aliran plasma permanen, bentuk magnetosfer bumi harus dipikirkan ulang. Medan magnet bumi tidak berdiri sendirian di ruang kosong. Ia terus-menerus ditekan dari arah matahari oleh aliran plasma supersonik. Akibatnya, sisi magnetosfer yang menghadap matahari menjadi termampatkan, sedangkan sisi malamnya tertarik memanjang ke belakang. Pada awal 1960-an, Ferraro sempat membayangkan bahwa rongga geomagnet dapat memanjang sangat jauh, bahkan seakan-akan tanpa akhir, ke arah sisi malam. Francis Johnson kemudian menunjukkan bahwa gambaran seperti itu perlu diperbaiki. Setelah melewati bumi, aliran angin matahari tidak sekadar membuka rongga tanpa batas, tetapi mengembang kembali secara gas dinamik. Dengan cara ini, magnetosfer memperoleh bentuk yang lebih realistis. Bagian depan pendek dan tertekan, sedangkan bagian belakang memanjang seperti ekor. Bentuknya sering dibandingkan dengan tetesan air mata yang terdorong arus. Dalam pemahaman baru ini, cusp juga tidak lagi dianggap sebagai bagian yang tertutup sepenuhnya. Cusp merupakan wilayah penting tempat garis-garis medan dapat membuka dan menghubungkan magnetosfer dengan ionosfer lintang tinggi di sisi siang. Jadi, magnetosfer adalah sistem yang lentur dan responsif. Ia berubah mengikuti tekanan angin matahari, tetapi tetap mempertahankan identitasnya sebagai wilayah yang didominasi medan magnet bumi. Tidak lama setelah itu, Ian Axford dan Paul Kellogg menambahkan bahwa di depan magnetosfer akan terbentuk gelombang kejut tanpa tumbukan. Di sana angin matahari yang cepat mulai melambat, memanas, dan berubah sebelum memasuki daerah interaksi lebih dalam dengan medan magnet bumi. Dalam beberapa tahun saja, istilah angin matahari menggantikan istilah lama aliran korpuskular matahari, karena istilah baru tersebut lebih tepat menggambarkan plasma yang mengalir, berstruktur, dan berperan aktif dalam membentuk lingkungan bumi. Bukti langsung tentang batas magnetosfer akhirnya datang dari wahana antariksa. Inilah tahap ketika konsep yang sebelumnya dibangun dari teori, komet, dan pengukuran geomagnetik mulai diuji langsung di ruang angkasa. Pioneer 1 menjadi salah satu petunjuk awal. Data yang diperoleh memang tidak utuh, tetapi cukup untuk memperlihatkan perubahan mencolok. Di dekat bumi, medan magnet masih tampak mengikuti pola dipol. Namun pada jarak yang lebih jauh, kekuatan medan menurun tajam dan fluktuasinya meningkat. Pola ini menunjukkan bahwa wahana mendekati daerah transisi, tempat dominasi medan geomagnetik mulai digantikan oleh plasma antar planet. Dari data tersebut, batas magnetosfer diperkirakan berada sekitar 10 jari-jari bumi ke arah matahari. Pengukuran berikutnya oleh Pioneer 5 memberikan petunjuk serupa, tetapi gambaran yang lebih langsung, muncul melalui Explorer 10 pada awal 1960-an. Selama hampir 2 hari, wahana itu seolah-olah berada di dekat batas yang bergerak. Kadang ia berada di wilayah medan geomagnet yang kuat dan plasma hampir tidak terdeteksi. Pada saat lain ia memasuki wilayah plasma yang lebih jelas, sementara medan magnet melemah dan menjadi tidak teratur. Pergantian ini menunjukkan bahwa batas magnetosfer bukan permukaan yang diam, melainkan selaput dinamis yang maju dan mundur mengikuti perubahan tekanan angin matahari. Explorer 12 kemudian memberikan bukti yang lebih lengkap. Ketika wahana mendekati batas luar medan geomagnet, partikel berenergi tinggi yang sebelumnya terperangkap mulai menghilang. Pada saat yang sama, plasma berenergi rendah dari angin matahari yang telah dipanaskan setelah melewati gelombang kejut busur, mulai teramati. Dengan demikian, batas itu bukan lagi sekadar garis dalam gambar atau persamaan, tetapi wilayah fisik yang dapat dikenali melalui perubahan medan, partikel, dan plasma.
Setelah melalui rangkaian panjang gagasan dan pengukuran, lapisan Chapman-Ferraro akhirnya memperoleh nama yang lebih sesuai dengan pemahaman modern, magnetopause, yaitu batas dinamis yang memisahkan wilayah pengaruh medan magnet bumi dari aliran plasma antar planet.